Warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai membahas soal pengantar materi persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita lihat yang nomor 1. Komposisi BPUPKI adalah ketua, wakil ketua, anggota, anggota tambahan, anggota istimewa. Dari masing-masing komposisi di atas jumlahnya adalah. Jadi seperti materi yang sebelumnya sudah saya paparkan bahwa yang komposisi dari BPUPKI itu adalah terdiri dari ketua, satu ketua. Ketuanya adalah Rajiman. Kemudian wakilnya ini ada 2. Yang dari orang Indonesia bernama Raden Panji Suroso, dan dari orang Jepang bernama Itibangasae Yoshio. Sementara anggota ini dia dibagi menjadi, yang pertama dia 60 orang, kemudian ada tambahan lagi 6 orang tambahan, dan ada 7 orang anggota istimewa. Ya, jadi kalau begitu jawaban yang benar adalah 1 ketua, 2 wakil, 60 anggota, dan 7 anggota istimewa. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian soal yang berikutnya. Di soal yang berikutnya adalah Jepang membentuk keanggotaan BPUPKI dari 6 golongan. Jadi kalau kita perhatikan golongan yang ada di sini adalah yang pertama adalah golongan dari golongan pergerakan. Jadi golongan tersebut adalah golongan pergerakan. Kemudian ada golongan Islam. Ini nanti tidak mesti harus berurutan ya. Ada golongan birokrat dan ada golongan peranakan, artinya warga keturunan campuran ya, India atau juga yang Arab dan Cina. Golongan pergerakan, golongan Islam, birokrat, kemudian golongan peranakan. Ini jawaban yang sesuai adalah yang D. Karena ada juga nanti ini dari wakil kerajaan ya, wakil-wakil kerajaan, dan ada juga nanti yang diambil dari para pangreh praja ini, yakni yang selevel bupati ataupun wali kota. Soal nomor 3. Pembahasan tentang rumusan dasar negara dilakukan dalam. Jadi kalau persidangan itu kan yang ada adalah sidang pertama ya, dan yang ada lagi adalah sidang kedua. Di sidang yang pertama yang dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 45, ini yang dibahas adalah membahas dasar negara. Ini membahas tentang dasar negara. Sementara yang sidang yang kedua dari tanggal 10 hingga 17 Juli 45, ini adalah tentang membahas batang tubuh. Membahas batang tubuh Undang-Undang Dasar. Jadi kalau begitu jawaban yang sesuai dengan rumusan dasar negara dilakukan pada sidang yang pertama. Jadi jawabannya adalah sidang BPUPKI 1. Jawabannya C. Ya, kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Di soal nomor 4 ini, pada tanggal 31 Mei, Supomo menyampaikan 3 teori negara. Ya, teori negara yang disampaikan oleh Supomo ini adalah, yang pertama adalah teori perseorangan. Teori perseorangan atau juga disebut dengan teori individu. Kemudian teori
Yang kedua adalah teori kelompok atau teori golongan. Yang ketiga adalah integralistik. Integralistik atau juga paham persatuan. Jadi dari 3 teori ini, maka yang tepat adalah yang A. Kemudian soal yang nomor 5 dan nomor 6 ini bisa kita jawab. Pada tanggal 31 Mei, seorang tokoh yang menyampaikan berpidato dan mengemukakan bahwa dasar negara itu adalah Islam, ini adalah bernama Ki Bagus Hadi Kusumo. Ya, dia berpidato mengatakan Islam sebagai dasar negara. Kemudian soal nomor 6. Berikut ini merupakan usulan dari dasar negara oleh M. Yamin. Seperti yang saya paparkan di awal, ya, M. Yamin ini menyebut konsepnya yang saya buat singkatannya adalah dengan Bang Manturaja. Jadi Bang Manturaja ini, Bang adalah kebangsaan, Man adalah kemanusiaan, ini kurang N-nya, Tu adalah ketuhanan, Ra adalah kerakyatan, Ja harusnya adalah kesejahteraan. Beri kesejahteraan, ini harusnya ya, berarti yang ini bukan ya. Jawabannya yang E. Lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 ini adalah yang ditanyakan konsep dari Trisila Soekarno. Jadi Soekarno itu menyampaikan teori Pancasila. Ya, jadi ini seperti yang soal nomor 8, saya fokus ke nomor 8 dulu ya. Jadi Soekarno menyampaikan Pancasila. Pancasila yang disampaikan Soekarno ini saya buat singkatannya adalah Bang. Ini Pancasila dari Soekarno. Bang alismu jatuh. Ya. Bang ini adalah kebangsaan. Ini dia. Bang, kebangsaan, internasionalisme, alis, mu, ini mu, ja, ini dia, tuh. Ya, berarti ini adalah dari Soekarno. Jawabannya ini D. Kemudian selain Pancasila, Soekarno juga menjelaskan tentang konsep Trisila. Trisila, ya, yakni ada 3. Sosio-nasionalisme. Kemudian yang kedua, sosio-demokrasi. Yang ketiga adalah ketuhanan. Nanti selain Trisila, Soekarno juga menyampaikan konsep Ekasila. Ekasila yang dimaksud ini adalah gotong royong. Gotong royong. Jadi karena yang ditanya di nomor 7 ini adalah Trisila, jadi sosio-nasionalisme, demokrasi dan ketuhanan. Jawabannya yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. 9 ya, ini terlalu jauh ke bawah untuk saya screenshot. Kemudian soal nomor 9. Berikut ini merupakan anggota dari tim 9 kecuali. Jadi tim 9 atau panitia 9 ini nama-namanya adalah seperti yang saya buat singkatannya, Awas Yamaha, ya. Jadi nama-nama ini, Awas Yamaha ini adalah singkatan dari A. Ini kita buat adalah Agus Salim.
W. Wahid Hasyim, ayahnya Gus Dur. A ini kita buat dengan nama Ahmad Subarjo. S. Soekarno. Oke, sudah ini ya. Y. Muhammad Yamin. M. Yamin ya. Y. Kemudian A lagi, ini kita buat saja. Oh, ini AM ya. AM ini adalah AA Maramis. Alexander Andreas Maramis. Ini AM ya, khusus untuk AM. A lagi adalah Abi Kusno. H. Muhammad Hatta. Dan satu lagi adalah A. Abdul Kahar Muzakir. Jadi dari nama-nama ini yang tidak masuk adalah nama dari Rajiman Widyodiningrat. Ya, lanjut kita ke soal nomor 10 dan 11. Ya, nomor 10 dan nomor 11. Ketua dan Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ya, ini gampang lah ya. Ketuanya ini, kalau PPKI ini ketuanya Soekarno. Ketuanya Soekarno. Wakilnya adalah Muhammad Hatta. Dan ini anggota ada 19 orang. Anggota ada 19 orang. Jadi karena yang ditanya ketua dan wakil ketua, jawabannya yang B. Nomor 11. Sejarah perumusan dasar negara Indonesia dilaksanakan BPUPKI. Seperti penjelasan sebelumnya, perumusan dasar negara ini dilakukan oleh BPUPKI pada sidang yang pertama. Sidang yang pertama ini dia jawabannya adalah pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Jawabannya A. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, nomor 12 dan nomor 13. Nomor 12. Sidang PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus 45 menetapkan 3 hal. Ada 3 yang ditetapkan, dimana kalau kita lihat ini yang sidang pertama itu sidang PPKI yang pertama itu tanggal 18 Agustus 45. Nah, nanti ada sidang yang kedua lagi. Sidang yang kedua ini tanggal 19 Agustus. Ini sidang yang kedua ya. 19 Agustus 1945. Dan sidang yang ketiga itu adalah tanggal 22 Agustus 45. Apa yang ditetapkan dalam sidang ini? Yang sidang pertama ini menetapkan adalah yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar. Kemudian menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, Soekarno dan Hatta. Dan yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sementara sidang yang kedua yang dihasilkan adalah membentuk 8 provinsi. Kemudian yang kedua membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Sementara yang ketiga ini sidangnya adalah menghasilkan membentuk
BKR, dan PNI, dan menetapkan anggota-anggota dari Komite Nasional Indonesia Pusat. Pertanyaannya adalah yang pertama ya, jadi mengesahkan UUD, menetapkan Presiden Wakil Presiden, dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Jawabannya C untuk nomor 12. Nomor 13, hasil kerja Panitia 9 dan yang memuat rumusan dasar negara Indonesia Merdeka adalah ini Panitia 9. Apa yang dihasilkan Panitia 9? Ya, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 ini telah berhasil membuat yang namanya Piagam Jakarta, atau disebut juga Jakarta Charter. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 14. Soal nomor 14, pada tanggal 18 Agustus 45, 3 orang tokoh diberangkatkan untuk bertemu Jenderal Terauchi di Saigon. Saigon ini di Vietnam ya. Siapa itu yang 3 orang itu? Yang berangkat 3 orang ini, 3 orang tokoh ini adalah Ketua BPUPKI, kemudian yang ikut juga adalah Ketua PPKI, dan Wakil Ketua PPKI. Jadi dari ini 3 orang ini berarti Rajiman, Soekarno, dan Hatta. Yang tepat adalah Soekarno, Hatta, yang B ya. Yang B, Rajiman Widyodiningrat. Kemudian soal yang berikutnya ke nomor 15. Ya, ini saya buka lagi. Soal nomor 15 ya. Oke, kita lihat yang nomor 15. Mohon maaf tadi sempat tertutup filenya. Nomor 15 dan nomor 16 ini kita coba jawab. Hasil kerja Panitia 9. Ini sepertinya soal yang tadi sudah ada ya ini. Hasil kerja Panitia 9 yang memuat rumusan dasar negara Indonesia Merdeka adalah, ini tadi jawabannya adalah Piagam Jakarta. Nomor 16, setelah mendengar kekalahan Jepang terhadap sekutu, maka tindakan yang dilakukan pemuda adalah, jadi setelah para pemuda mendengar kekalahan Jepang tanggal 14 Agustus 45 dari siaran radio Jepang, radio ya yang mereka dengar dari radio lain, bukan radio Jepang karena Jepang tidak menyiarkannya ini, maka mereka mengetahui bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu pasca dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Maka yang dilakukan oleh pemuda ini adalah mereka menemui Soekarno-Hatta. Mereka menemui Soekarno-Hatta dan menyampaikan berita kekalahan Jepang ini, dan agar supaya Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun karena ada perbedaan pendapat, akhirnya para pemuda menculik Soekarno-Hatta dan membawa ke Rengas Dengklok. Jadi nomor 16 jawabannya A. Kemudian soal nomor 17. Soal nomor 17 dan 18 ya kita jawab sekaligus. Yang bertugas untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Tadi setelah ada pertemuan pemuda, akhirnya
yang menjadi tokoh sentralnya Sukarni, menculiknya Wikana dan Khairul Saleh. Jadi jawabannya E. Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok. Kemudian dari Jakarta datanglah Ahmad Subarjo, di mana Ahmad Subarjo menengahi dan memediasi antara golongan tua yakni Soekarno-Hatta dengan para pemuda. Kemudian Ahmad Subarjo menjamin bahwa Indonesia akan proklamasi keesokan harinya, sehingga para pemuda mengizinkan Soekarno kembali ke Jakarta. Itu karena ada jaminan pelaksanaan proklamasi keesokan harinya oleh Ahmad Subarjo. Jadi mereka kembali ke Jakarta dan ke rumah Laksamana Maeda. Disusunlah proklamasi itu di rumah Laksamana Maeda. Kemudian nomor 19 dan 20 itu tadi seperti yang saya jelaskan, yang menengahi golongan tua dan memberi jaminan berakhirnya peristiwa Rengas Dengklok adalah Ahmad Subarjo. Dan ketika selesai disusun atau dibahas oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, maka teks proklamasi itu diketik oleh Sayuti Melik dan akhirnya muncul suatu masalah, yakni siapa yang harus menandatangani proklamasi tersebut. Atas usulan dari Soekarni, maka Soekarni meminta agar yang menandatangani cukup Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Jadi permasalahan yang muncul setelah naskah proklamasi diketik adalah siapa yang harus menandatangani proklamasi. Maka muncul usulan dari Soekarni agar cukup Soekarno-Hatta saja. Jadi Soekarni itu bukan saudaranya Soekarno, itu orang yang berbeda ya. Nomor 20 jawabannya D. Siapa yang harus menandatangani naskah proklamasi? Ya, soal sudah selesai saya jelaskan 20 soal. Mudah-mudahan pemaparan saya tentang soal-soal ini bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.